warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asesmen kesulitan belajar matematika. Namun sebelum itu, kita harus tahu dulu nih apa yang dimaksud dengan kesulitan belajar matematika. Jadi kesulitan belajar matematika itu merupakan keadaan di mana seseorang mengalami kesulitan dalam melakukan suatu perubahan pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, kebiasaan setelah melakukan interaksi terhadap lingkungan tentang logika mengenai bentuk, kemudian konsep, kemudian besaran yang berhubungan satu dengan yang lain dengan jumlah yang banyak, yang terbagi ke dalam 3 bidang, yaitu analisis, aljabar, dan geometri. Selanjutnya kita akan belajar mengenai karakteristik anak berkesulitan belajar matematika. Di sini menurut pendapat Lerner 1984 menyatakan bahwa ada beberapa karakteristik anak berkesulitan belajar matematika. Yang pertama di sini gangguan hubungan keruangan. Nah, untuk anak yang berkesulitan belajar matematika akan mengalami kesulitan memahami konsep hubungan keruangan seperti depan belakang, kemudian puncak dasar, jauh dekat, dan sebagainya. Yang dimana seharusnya anak ketika belum memasuki sekolah dasar harus bisa memahami hubungan keruangan ini. Namun bagi anak berkesulitan belajar matematika sangat sulit untuk memahami konsep hubungan keruangan ini. Anak yang berkesulitan belajar matematika ini akan menganggap bahwa jarak antara 3 dan 6 itu dekat. Sebenarnya jarak antara 3 dan 4 itu yang dekat, bukan jarak antara 3 dan 6. Kemudian yang kedua di sini abnormalitas persepsi visual. Nah, di mana siswa berkesulitan belajar matematika sering mengalami kesulitan untuk melihat berbagai objek dalam hubungannya dengan kelompok. Seharusnya kemampuan untuk melihat berbagai objek di dalam suatu kelompok itu merupakan dasar yang sangat penting untuk dikuasai anak, karena hal ini dapat membantu anak untuk mengidentifikasi jumlah objek yang terdapat dalam suatu kelompok. Nah, untuk anak yang berkesulitan belajar matematika ini akan mengalami kesulitan ketika diminta untuk menjumlahkan 2 kelompok benda yang masing-masing terdiri dari 5 dan 4 anggota. Anak semacam ini mungkin akan menghitung satu persatu terlebih dahulu anggota dari tiap-tiap kelompok, lalu mereka akan menjumlahkannya. Karena ya tadi anak ini sulit untuk memahami objek yang terdapat di dalam suatu kelompok. Kemudian yang ketiga ada asosiasi visual motor. Anak berkesulitan belajar matematika sering tidak dapat menghitung benda-benda secara berurutan sambil menyebutkan bilangannya. Nah, anak yang berkesulitan belajar matematika ini mungkin baru misalkan memegang benda yang ketiga, tetapi dia itu menyebutkannya 5, atau sebaliknya memegang benda kelima tetapi menyebutkan angka 3. Anak semacam ini bisa dikatakan bahwa anak ini hanya menghafal tetapi tidak memahami makna dari bilangan tersebut. Nah, kemudian yang keempat ada ciri-ciri yang keempat itu ada perseverasi. Nah, anak yang berkesulitan belajar matematika ini cenderung perhatiannya itu hanya melekat pada suatu objek saja dalam waktu yang sangat lama. Gangguan perhatian semacam itu disebut perseverasi. Anak demikian mungkin pada mulanya bisa mengerjakan tugas itu secara baik, tetapi lama-kelamaan anak ini akan terpusat perhatiannya itu pada satu objek saja.
Nah, kemudian gangguan kelima dinamakan ciri-ciri yang kelima yaitu kesulitan mengenal dan memahami simbol. Nah, untuk anak yang berkesulitan belajar matematika ini sering mengalami kesulitan dalam memahami simbol-simbol yang ada di dalam matematika seperti simbol penjumlahan, simbol pengurangan, simbol perkalian, simbol pembagian, simbol lebih besar, dan simbol lebih kecil. Nah, anak-anak yang berkesulitan belajar matematika sangat sulit untuk memahami simbol-simbol yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang ke-6 ini ada namanya karakteristik gangguan penghayatan tubuh. Nah, di mana anak berkesulitan belajar matematika ini juga sering menunjukkan adanya gangguan penghayatan tubuh. Misalnya ketika disuruh untuk menggambar tubuh secara keseluruhan, namun anak ini tidak bisa menggambarnya secara utuh karena anak ini sering menempatkan posisi yang salah. Misalkan tangan ditaruh di kepala ditaruh di kaki, ya, sehingga bisa dikatakan bahwa anak ini mengalami gangguan penghayatan tubuh. Kemudian yang terakhir ini adalah ciri-ciri yang terakhir ada kesulitan dalam membaca dan bahasa. Nah, untuk anak yang berkesulitan belajar matematika juga mengalami kesulitan dalam membaca dan berbahasa, di mana anak ini ketika misalkan dikasih soal untuk memecahkan soal yang berbentuk cerita, maka anak ini akan mengalami kesulitan karena yang seperti yang saya katakan tadi, bahwa anak ini mengalami kesulitan membaca dan juga berbahasa. Selanjutnya kita akan belajar mengenai asesmen kesulitan belajar matematika. Di sini ada dua asesmen yang bisa diberikan, yaitu asesmen informal dan asesmen formal. Di dalam asesmen informal ini ada 3 hal, yaitu yang pertama ada metode inventory, di mana metode ini digunakan untuk mengukur keterampilan belajar matematika siswa. Yang kedua ada tes buatan guru. Nah, di mana tes ini dibuat oleh guru berdasarkan kurikulum yang digunakan untuk mengukur kemampuan belajar siswa. Dan yang terakhir ada analisis kekeliruan siswa, di mana seorang guru harus memeriksa pekerjaan siswa dan menanyakan bagaimana seorang siswa itu dapat menyelesaikan soal yang diberikan oleh guru. Nah, itu merupakan 3 hal yang ada di dalam tes informal. Selanjutnya kita akan menjelaskan terkait dengan asesmen formal. Nah, di sini untuk asesmen formal ini terdiri dari 2, ada yang diberikan kepada kelompok dan ada yang diberikan kepada individu. Nah, yang pertama itu ada namanya tes kelompok baku. Nah, di mana di dalam tes ini diberikan kepada kelompok. Nah, di dalam tes ini sudah dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, tes semacam ini biasanya mencantumkan berbagai tabel yang menjelaskan macam-macam interpretasi skor kelas, usia, skor baku, dan persentil. Nah, yang kedua di sini ada namanya tes klinis individual. Nah, di mana di dalam tes klinis individual ini tentu diberikan kepada individu, berbeda dengan tes kelompok baku tadi. Nah, di dalam tes individual ini bisa memberikan informasi terkait dengan diagnostik daripada tes kelompok. Kemudian bisa menyediakan data tentang bidang-bidang khusus kesulitan matematika dan lebih memberikan arah dalam penyusunan rancangan pembelajaran. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai pengajaran remedial pada anak berkesulitan belajar matematika. Nah, di sini ada 2 pengajaran. Yang pertama ada pengajaran konsep matematika, kemudian yang kedua ada pengajaran keterampilan matematika. Nah, untuk yang pertama pengajaran konsep matematika. Nah, di sini bisa diberikan sebuah permainan yang dimana di dalam permainan itu diberikan kepingan yang terbuat dari plastik atau papan. Nah, nanti anak diminta untuk memilah kepingan-kepingan tadi ke dalam bentuk dan ukuran yang telah ditentukan. Nah, dari permainan ini anak bisa memahami konsep ukuran dan konsep
bentuk itu seperti apa. Kemudian yang kedua ada pengajaran keterampilan matematika. Di sini ada keterampilan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan pecahan. Nah, untuk keterampilan penjumlahan ini bisa diajarkan pertama melalui benda-benda konkret, kemudian mulai dari gambar. Setelah dari gambar itu bisa melalui angka. Nah, angkanya ini masih yang bersifat sederhana saja, misalkan 2 tambah 3 gitu, masih yang intinya sifatnya sederhana. Kemudian di bagian pengurangan juga sama seperti penjumlahan tadi, pengajarannya itu dari benda-benda konkret, kemudian dari gambar, setelah dari gambar baru ke angka. Nah, untuk perkalian sendiri, tentunya untuk bisa perkalian ini harus bisa penjumlahan, karena perkalian ini sangat berkaitan erat dengan penjumlahan. Jika anak bisa penjumlahan, maka anak bisa perkalian. Pengajarannya bisa melalui garis bilangan gitu. Nah, setelah itu pembagian. Nah, untuk di pembagian ini anak harus bisa perkalian terlebih dahulu, karena perkalian sangat berkaitan erat dengan pembagian. Pengajaran yang bisa dilakukan pada perkalian ini bisa melalui garis bilangan atau bisa melalui perkalian itu sendiri. Kemudian di pecahan. Nah, untuk di pecahan ini bisa melalui bentuk-bentuk geometri yang dimana di sana terdiri dari angka 1/2, 1/4, 1/8. Nah, bisa pengajarannya itu bisa melalui lingkaran. Nah, dimana di dalam lingkaran tadi, di dalam lingkaran itu ada angka-angka 1/2, 1/4, 1/8. Nah, jadi itu merupakan dua pengajaran yang bisa diberikan kepada anak yang berkesulitan matematika. Mungkin hanya ini materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.